Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar bareng tentang penyakit waterborne disease diare. Nah, pokok pembahasan meliputi: 1. Definisi waterborne disease. 2. Contoh kasus waterborne disease. 3. Cara penularan diare. Yang keempat, faktor risiko diare. Yang kelima, distribusi frekuensi diare. Yang keenam, upaya pencegahan dan pengendalian diare. 7. Kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian diare. Nah, yang pertama itu definisi waterborne disease. Water itu kan air ya, teman-teman. Nah, air ini merupakan komponen yang sangat penting bagi tubuh kita dan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Air memiliki banyak manfaat bagi tubuh untuk mencegah dehidrasi, menjaga konsentrasi, menjaga kesehatan sendi dan otot, memelihara kulit, serta membantu metabolisme tubuh. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak buruk bagi tubuh manusia. Air menjadi penularan penyakit yang erat kaitannya dengan saluran pencernaan manusia. Penyakit saluran pencernaan dapat dikurangi melalui penyediaan air yang memenuhi syarat kualitas air bersih. Semua penyakit yang berhubungan erat dengan air disebut waterborne disease. Waterborne disease ada 4 macam, di antaranya waterborne disease, water-based disease, dan water-related insect disease. Nah, pembahasan yang kedua itu ada contoh kasus penyakit waterborne disease. Contohnya itu banyak, tapi salah satunya itu adalah penyakit diare yang termasuk dalam kategori waterborne disease. Artinya, penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Nah, diare ini termasuk pembunuh di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, diare menduduki posisi yang kedua setelah penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, diare berasal dari kata diarola, bahasa Yunani yang berarti mengalir terus, merupakan keadaan abnormal dari pengeluaran tinja yang terlalu frekuen. Diare adalah penyakit saluran pencernaan yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi, lebih biasanya 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair, dengan atau tanpa darah dan atau lendir. Klasifikasi diare berdasarkan lama waktu dibagi menjadi diare akut, diare kronik, dan diare persisten. Nah, diare akut itu diare yang berlangsung kurang dari 2 minggu. Sedangkan diare persisten berarti diare yang berlangsung selama 2-4 minggu, dan diare kronis berarti diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Diare disebabkan oleh agen biologi seperti bakteri Salmonella atau E. coli, virus norovirus atau rotavirus, dan parasit Giardia intestinalis, dan agen non-biologi seperti keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri atau bahan kimia, imunodefisiensi, alergi, dan malabsorpsi. Gejala diare meliputi muntah, sering BAB, kejang lambung, demam, dehidrasi, tidak selera makan. Nah, lalu bagaimana sih cara penularan kasus diare? Cara penularan diare adalah dengan melalui media air, media makanan, dan susu. Mode transmisinya dibagi menjadi 2 jalur, penularan langsung dan tidak langsung. Penularan langsung, penularan dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung dengan penderita diare, seperti aerosolisasi, tangan yang terkontaminasi dengan tinja penderita, aktivitas seksual. Nah, aerosolisasi itu maksudnya tetesan cairan kecil yang mengandung virus atau bakteri sehingga menularkan orang lain seperti batuk, bersin, mengembuskan nafas, muntah, dan lain-lain. Nah, penularan secara tidak langsung. Penularan secara tidak langsung ini dengan melalui media fekal oral yang menggambarkan rute penularan penyakit ketika patogen dalam partikel tinja berpindah ke mulut orang lain dengan media penularan utama adalah makanan dan minuman atau barang-barang yang terkontaminasi agen penyebab diare. Penyebab utamanya ini karena kurangnya sanitasi yang memadai seperti BAB sembarangan di jamban terbuka kayak di kali itu, teman-teman, dan praktik kebersihan yang buruk. Air dan tanah yang tercemar tinja dari penderita diare itu akan menyebabkan terjadinya penyakit yang ditularkan melalui air dan tanah. Air yang tercemar kuman bila dikonsumsi orang untuk keperluan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke tubuh orang yang memakainya sehingga orang tersebut dapat terkena diare. Pangan yang terkontaminasi tinja merupakan bentuk lain transmisi fekal oral karena higien perorangan yang buruk, tidak mencuci tangan setelah BAB ataupun mengganti popok bayi. Nah, faktor risiko terjadinya kasus diare atau faktor penyebabnya itu ada 3 macam. Yang pertama, faktor agen atau faktor penyebabnya. Secara klinis, penyebab diare meliputi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus,
bakteri, virus, atau infeksi parasit, serta malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fekal oral. Fekal oral itu yang tadi dijelaskan. Antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan tinja penderita. Yang kedua, faktor risiko host atau pejamu. Beberapa perilaku dapat menyebabkan penyebaran kuman entrik dan meningkatkan risiko terjadinya diare. Antara lain, tidak memberikan ASI secara penuh 2 tahun, tidak memberikan makanan pendamping ASI, gizi yang buruk pada balita, tidak merebus air sebelum dikonsumsi, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan sesudah buang air besar atau sesudah mengganti popok bayi, tidak membuang tinja dengan benar, tidak imunisasi campak. Kenapa campak masuk ke dalam faktor risiko terjadinya kasus diare? Karena anak yang menderita penyakit campak itu gejalanya disertai dengan diare. Faktor risiko yang ketiga itu ada environment atau lingkungan. Nah, lingkungan dan perilaku berpengaruh besar pada penyakit diare. Dua faktor tersebut yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini saling berinteraksi apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku yang tidak sehat pula, yaitu melalui makan dan minuman, maka dapat menimbulkan kejadian diare. Nah, distribusi frekuensi kasus diare dikutip dari Jurnal Gambaran Epidemiologi Penyakit Diare di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi tahun 2011 oleh Hari Wibowo, FKM UI 2012, distribusi frekuensi penderita penyakit diare berdasarkan umur di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi pada tahun 2011. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel di sini menerangkan bahwa responden yang menderita diare di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi tahun 2011 sebagian besar adalah responden dewasa sebanyak 159 responden atau 38,5%, sedangkan anak-anak merupakan frekuensi terendah sebanyak 28 responden atau 6,3%. Selain itu, untuk responden balita sebanyak 142 responden atau 34,3%. Sedangkan remaja itu sebanyak 27 responden atau 6,5%. Dan lansia itu sebanyak 60 responden atau 14,5%. Lanjut, distribusi frekuensi penderita penyakit diare berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi pada tahun 2011 itu tabel tersebut menerangkan ada 414 responden, terdapat 230 responden atau 55,6% berjenis kelamin laki-laki dan 184 responden atau 44,4% itu berjenis kelamin perempuan. Terus distribusi frekuensi penderita penyakit diare berdasarkan tempat tinggal di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi pada tahun 2011 itu datanya diketahui 414 responden sebagian besar bertempat tinggal di Bekasi Selatan sebanyak 210 responden atau 50,7%. Dan frekuensi terendah bertempat tinggal di Bekasi Utara sebanyak 8 responden atau 1,9%. Selain itu, responden yang tinggal di Bekasi Timur sebanyak 51 responden atau 12,3%. Bekasi Barat itu 54 responden atau 13%. Di Kabupaten Bekasi itu ada 25 responden atau 6%, dan di luar Bekasi itu ada 66 responden atau 15,9%. Lalu distribusi frekuensi penderita penyakit diare berdasarkan bulan rawat di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi pada tahun 2011. Pada tabel tersebut diketahui sebagian besar responden terserang penyakit diare pada bulan April sebanyak 46 orang atau 11,1%, sedangkan frekuensi terendah pada bulan Juni sebanyak 25 orang atau 6%. Pada bulan Januari jumlah penderita diare sebanyak 28 orang atau 6,8%, bulan Februari sebanyak 26 orang atau 6,3%, Maret sebanyak 37 orang atau 8,9%, Mei sebanyak 43 orang atau 10,4%, Juli sebanyak 36 orang atau 8,7%, Agustus sebanyak 30 orang atau 7,2%, September sebanyak 36 orang atau 8,7%, Oktober sebanyak 33 orang atau 8,8%, November sebanyak 29 orang atau 7%, dan bulan Desember sebanyak 45 orang atau 10,9% penderita diare. Lalu, upaya pencegahan penyakit diare dengan melalui dua cara, penyehatan lingkungan dan perilaku sehat.
Penyehatan lingkungan itu meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, sarana pembuangan air limbah, promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan sarana lingkungan yang diduga penyebab penularan penyakit diare. Lalu, perilaku sehat meliputi pemberian ASI, pemberian makanan pendamping ASI, penggunaan air bersih yang cukup seperti rebus air minum terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dan digunakan air bersih untuk memasak, terus buang air bersih di jamban, membuang tinja bayi dengan benar, kebersihan perseorangan seperti membiasakan cuci tangan sebelum makan, serta sudah buang air besar. Kebersihan makanan dan minuman seperti cara mencuci, cara memasak, menghidangkan, dan cara menyimpan makanan dan minuman. Lalu yang terakhir ada pemberian imunisasi campak, karena anak yang sakit campak sering disertai dengan diare, sehingga pemberian imunisasi campak setelah bayi berumur 9 bulan dapat mencegah diare. Nah, upaya pengendalian diare dengan melaksanakan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare atau lintas diare. Meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar, meningkatkan SKD dan penanggulangan kejadian luar biasa diare, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Lalu ada 5 langkah tuntaskan diare atau lintas diare. Yang pertama ada berikan oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Yang kedua ada berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Yang ketiga ada pemberian ASI atau makanan pendamping ASI. Yang keempat ada pemberian antibiotik secara selektif, hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah dan suspek kolera. Yang terakhir ada pemberian nasihat kepada ibu atau keluarga untuk kembali segera. Kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian diare. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare itu ada melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga. Yang kedua ada melaksanakan surveillance epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, mengembangkan pedoman pengendalian penyakit diare, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknis media. Mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program, pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan pengendalian penyakit diare. Lalu yang terakhir melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Kebijakan internasional dalam menurunkan kesakitan itu melalui program P2D serta program pemberantasan diare dengan eliminasi campak karena campak kan disertai diare. Lalu juga melalui program promosi kesehatan dengan mengupayakan menjalin kerjasama dengan LSM lokal dan luar negeri untuk membangun tempat cuci tangan di sekolah, membangun jamban dan sanitasi air bersih melalui program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kesimpulan, air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Air memiliki banyak manfaat bagi tubuh, akan tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak bagi tubuh seperti munculnya penyakit. Nah, penyakit yang berhubungan erat dengan air disebut waterborne disease. Contohnya adalah penyakit diare, dan diare adalah penyakit saluran pencernaan yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari disertai perubahan konsistensi tinja atau menjadi cair dengan atau tanpa darah dan atau lendir. Penularan penyakit ini bisa langsung dan tidak langsung. Faktor risikonya karena adanya interaksi antara agen kuman, host, higien orang yang buruk, dan environment sanitasi yang buruk. Penyakit diare merupakan pembunuh di dunia. Di Indonesia, diare menduduki posisi kedua setelah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Diare bisa menyerang siapa saja, baik balita, dewasa, lansia, tergantung higien orang yang buruk. Pencegahan dan pengendalian diare perlu ditekankan agar memutus rantai penularan diare. Sekian dari saya, terima kasih telah menemani belajar bareng dengan saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.